terkait dengan, ini dulu ya, apa namanya, pendahuluannya dulu. Soalnya kadang-kadang kalau kalian baca di sini ya, makanya saya bilang kalau kalian buat di, AI itu gampang sekali recognize ya, karena kata-katanya kadang-kadang nggak jelas atau lebih ke ini ya, mengikuti pola bahasa Inggris ya. Jadi ini tulisannya memecahkan batasan kognitif manusia dalam analisis kebumian. Intinya sih sebenarnya gini, kita mau menganalisis data kita, dan apa namanya, karena kita kadang-kadang terbatas, maka kita dibantu oleh AI gitu ya untuk mengolah, mempercepat gitu ya. Nah, tantangan pada data kita. Jadi pertama volume datanya seperti apa. Nah, data yang kita olah, kalau misalnya mungkin praktikum di kampus atau mungkin kalian apa namanya ngukur data buat TA itu paling datanya cuma sedikit gitu ya. Nah, bayangkan coba kalau misalnya kalian misalnya nanti, bekerja di dunia migas atau di, sektor-sektor yang memiliki data banyak sekali, maka itu akan sangat, sulit untuk diolah semuanya kalau kita tidak menggunakan tools yang mempercepatnya. Jadi mungkin software-software yang ada, sekarang sudah disesuaikan juga jadi bisa mengolah data yang sangat-sangat banyak. Nah, kemudian, ini ya, terkait dengan data. Jadi, kebutuhannya ini lebih ke real time. Bagaimana kita memperoleh data dengan real time? Maka kita juga menggunakan, di sini kemampuan AI nanti untuk membuat, datanya lebih real time, lebih mudah dipahami, lebih mudah langsung diproses gitu ya. Nggak perlu lagi kita ngolah secara manual, tapi langsung otomasi kita gunakan. Kemudian noise dan tinggi kompleksitas sinyal, yang menutupi anomali geologinya atau menutupi sinyal yang seharusnya, ini bisa kita reduce noise-nya dengan menggunakan AI dan machine learning gitu ya. Nah sehingga resolusi yang kita dapatkan nanti tentu ekstraksi fiturnya akan otomatis tanpa, ada namanya ini reduksi paksa lebih ke, apa namanya sih, weighting dan sebagainya gitu ya. Jadi kita memaksakan data kita padahal tidak seperti itu ya. Jadi lebih, objektif tidak subjektif. Kemudian, keputusan seketika berbasis pola, ini maksudnya di sini adalah, kita lebih cepat memutuskan gitu ya, sebuah apa namanya, masalah dengan cepat gitu ya. Jadi, ini agak makanya saya bilang kata-katanya kadang-kadang kalau itu ngawur kayak gini. Jadinya kalau mahasiswa nulis proposalnya pakai AI atau tugas pakai AI itu gampang sekali di-recognize ya, diketahui bahwa ini pakai AI atau tidak. Nah, kemudian resolusi mikrospasial dan data makro yang, ini maksudnya adalah kalau datanya kurang, resolusinya kurang, maka kita bisa tingkatkan dengan menggunakan AI dan machine learning. Contohnya aja sekarang misalnya gambar kalian foto gitu ya, foto sudah lama sekali, kemudian kalian pengen untuk perbaharui, kalian bisa menggunakan AI. Jadi AI bisa merecognize misalnya piksel-piksel yang hilang gitu ya, sehingga datanya lebih jelas ya. Nah, itu kira-kira. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Ini tadi yang masalah dimensi dan sebenarnya apa sih sebenarnya kita mau dapatkan dari AI ini. Ini, kalau kita menggunakan geofisika tradisional atau namanya konvensional gitu ya, biasanya kita mulai dari pemodelannya ini rata-rata, apa namanya, kalau kita memodelkan itu sangat-sangat lama sekali ya. Jadi, rata-ratanya sih kalau mau ke stasioner kita ukur biasanya datanya itu dalam satu dimensi. Nah, kalau misalkan kita menggunakan, machine learning atau AI, di sini kita bisa membuat, apa namanya ya, datanya menjadi lebih resolusinya lebih padat gitu ya dan sehingga kita bisa membuat dalam fungsi 2D bahkan 3D. Nah, waktu pengolahannya, nah ini kalau biasanya data yang cukup banyak dalam geofisika kita butuh waktu yang lama sekali, bahkan berbulan-bulan. Saya pernah mengerjakan project, itu datanya ada berapa ratus ribu ya, sangat banyak sih, ada sekitar mungkin 10 ribuan lah, bukan ratus ribu, 10 ribu sampai, mungkin 20 ribu data gitu ya. Bayangkan kalau misalnya kita hanya menggunakan teori konvensional, itu akan lama sekali. Saya nggak akan mungkin menyelesaikan itu dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun waktu itu ya. Itu sangat lama sekali, maka yang perlu dilakukan adalah kita harus menggunakan, machine learning. Nah, saya waktu itu proses otomasinya saya gunakan, dengan, apa namanya, proses yang saya buat flow-nya, kemudian saya otomasi gitu ya. Jadi waktunya mungkin
Ya dalam seminggu saya sudah bisa dapat hasilnya, yang itu bisa dikerjakan sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun gitu ya, termasuk interpretasinya gitu ya. Nah, kalau dalam AI dan machine learning kita cukup menghitung waktu, maksudnya dalam waktu hitungan menit, bahkan jam aja gitu ya. Nah, kemudian resolusi output-nya, nah ini kalau yang lama ya makro dan regional. Nah, ini kita sudah langsung, memiliki juga, mikro dan struktural yang lebih, beresolusi tinggi. Nah, dari segi biaya, nah ini kalau masih yang manual itu biayanya sangat tinggi. Kenapa biayanya sangat tinggi ya? Pertama dari segi OCC yang udah mahal gitu ya, interpretasi yang lambat, butuh waktu karena kamu bayar orang per harinya untuk mengolah data, kemudian kamu juga, bayar orang untuk bisa melakukan interpretasi dan sebagainya, itu butuh waktu dan uang pastinya ya, sehingga biayanya lebih tinggi. Nah, kalau kita menggunakan machine learning dan AI, kita bisa apa namanya, price-nya gitu ya, jadi lebih murah gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah manusia tidak involved di sana? Tentu masih involved atau terlibat gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian keterbatasan pemodelan 1D pada inversi seismik. Ini pemodelannya cukup, apa namanya ya, buram gitu ya. Jadi sebelah kiri ini adalah model, sintesisnya, yang sebelah kanan adalah model amplitudenya. Jadi, apa namanya, lebih kelihatan nantinya ya. Nah, di sini masalah fundamentalnya informasi, ini tradisional tergantung pada wavelet rata-rata stasionernya. Stasioner itu artinya setiap stasiunnya gitu ya. Dampaknya adalah perhitungan variasi lateral seismik akibat geometri akuisisi, kompleksitas overburden dan sebagainya. Ini membuatnya estimasi impedance akustiknya kurang optimal. Jadi ini inversi akustik impedance atau IP gitu ya. Dan sebelah kiri adalah modelnya, sebelah kanan ini amplitude responnya gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan, yang manual tentu ini akan sangat lama sekali. Nah, solusinya adalah kita menggunakan point spread di sini untuk memetakan resolusi secara spasial, lengkap dengan fitur geologi yang kompleks, seperti adanya di sini ada tubuh garam dan sesar. Tubuh garam itu artinya apa? Tubuh garam ini artinya kubah garam gitu ya. Jadi di sini diinterpretasi sebagai kubah garam dan juga nanti kita bisa lebih melihat sesar-sesar aktif di sekitarnya. Nah, ini adalah salah satu arsitek yang banyak orang gunakan yaitu GINN, menyatukan deep learning dan home fisika. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan, arsitek misalnya deep learning atau machine learning, biasanya itu menggunakan pola-pola tertentu. Ada namanya yang ini adalah GINN gitu ya, ini ada, unit 2D-nya, ada pseudo dan sebagainya. Nanti ini akan digabungkan, ada yang dikonvolusi, ada yang dijumlakan, nanti sampai akhirnya kita mendapatkan model yang final gitu ya. Jadi banyak parameter yang dimasukkan. Nah, sehingga nanti kita bisa mendapatkan, model bawah permukaannya yang, apa namanya, yang jelas gitu ya. Nah, ini sebelah kiri kalau kita lihat di bawah ini ada real amplitude-nya, yang ini adalah model amplitude-nya. Kalau kita lihat ini hampir sama, sehingga kita dapat modelnya jauh lebih jelas gitu ya. Nah, kalau dalam tradisional seismik tidak mungkin kita bisa mencapai hasil yang jauh lebih, apa namanya, lebih baik ya dibandingkan dengan ini. Ini, yang dikerjakan Pak Asido ya, proses yang dilakukan dengan menggunakan inversi, data seismik ya, dan akhirnya kita bisa mendapatkan fitur-fitur yang lain ya, yang bukan, tidak tidak konvensional. Nah, kemudian, ini ada juga dilakukan dalam microseismic. Untuk apa sih sebenarnya microseismic ini? Ini digunakan dalam eksplorasi panas bumi, juga digunakan biasanya di dalam, pemantauan panas bumi dan juga pemantauan, apa ya, aktivitas gempa, pemantauan, CCUS injection atau IOR gitu ya, jadi cukup banyak. Nah, apa yang dilakukan di sini ya kita ada data mentah, kemudian berupa, magnitudo rendah dan tingkat noise yang tinggi tentunya karena ini contohnya dari Jepang ya, untuk mengetahui karakteristik geothermalnya nanti. Nah, kemudian ini dilakukan deep learning untuk automate space picking-nya. Jadi dia otomatis picking. Kalau misalnya kalian melakukan picking di, data seismik gitu ya, seismik refraksi misalnya.
Ini juga sama, dia nanti melakukan pace atau picking, jadi langsung di, picking, eee, waktu tiba gelombangnya ya, secara presisi ya. Jadi nggak manual lagi ya, kalau dulu kan mungkin kalian atau sekarang juga masih manual. Nah, kalau ini langsung otomatis. Dan kemudian, di sini dilakukan menggunakan, algoritma double difference ini tujuannya untuk merelokasi keberadaan, epicenter gempa gitu ya, atau untuk memetakan rekahannya. Jadi, di dalam proses geotermal misalnya ya, ketika kita melakukan monitoring tentu kita bisa mengetahui posisi retakan-retakan yang mungkin terjadi akibat mungkin misalnya injeksi yang terlalu berlebihan sehingga pore pressure meningkat gitu ya sehingga, terjadi fracking atau retakan di sana, di bawah tanah dan itu tentu tidak bagus untuk reservoir misalnya ya. Nah, oke, bisa lanjut. Nah, di sini, juga dilakukan dalam analisis, data satelit gitu ya. Jadi geofisika itu bertumbuh sedemikian, apa namanya ya, semakin pesat sehingga seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa sekarang itu kita sudah tinggal menggunakan data satelit aja untuk punya datanya sehingga nanti kita bisa melakukan interpretasi gitu ya. Jadi ada citra satelit, kemudian nanti kita menggunakan machine learning, di sini namanya ada BOS, untuk mendapatkan nanti model geokimia bawah permukaannya gitu. Wah, ini luar biasa sekali gitu ya. Nah, apa yang perlu dilakukan di sini ada proses integrasi di big data, jadi banyak datanya kita ambil dari data satelit, Sentinel dan sebagainya. Kemudian kita konversi secara inferensial dengan menggunakan mesin learning, artificial intelligence untuk mencari polinear amplitude-nya. Dan di sini nanti kita akan mengidentifikasi unsur-unsur mineralisasi yang ada dalam kandungan batuannya. Jadi ini untuk mengetahui kondisi geokimianya juga yang tinggi atau rendah gitu ya. Jadi ini adalah contoh kasus dalam eksplorasi mineral ya. Nah ini eh, secara perhitungannya, jadi kita di sini langsung nanti melakukan materi evaluasi dan ini adalah proses, kalkulasinya sehingga nanti didapatkan, apa namanya, model terbaik. Jadi ini 3 metode yang dibandingkan dan di sini didapatkan model terbaiknya gitu ya, sama dengan melakukan inversi. Oke, dan kita lanjut. Nah, ini, early warning earthquake. Jadi pengaplikasiannya seperti yang saya sampaikan tadi, ini bisa jadi early warning earthquake. Nah, kenapa ini penting? Ini kita ketahui ya, jadi kalau, terjadi gempa bumi, maka akan ada gelombang namanya gelombang P dan gelombang S gitu, atau namanya di sini gelombang primer dan sekunder, atau gelombang badan dan gelombang, apa namanya, permukaan. Nah, yang merusak itu adalah gelombang permukaan. Nah, kita tahu bahwa antara gelombang P dan gelombang S lebih cepat mana? Tentu gelombang P, sehingga lebih tiba duluan. Sehingga nanti ketika kita menggunakan AI, kita akan deteksi nih gelombang P-nya dulu pasti akan terdeteksi. Nah, untuk itu ini ada jarak, biasanya sekian menit atau sekian sekund tergantung jarak gempanya gitu ya. Maka kita bisa prediksi atau kita bisa menjadi early warning system bahwa, "Oh, ini akan terjadi gempa berapa menit lagi." Paling tidak bisa keluar rumah lah gitu ya. Nah, ketepatan parameternya di sini ini mengandung amplitudo lokasi dan gerakan tanah hanya dari fragmen gelombang primer dan yang singkat untuk menghindari peringatan palsu. Jadi, ini lebih ke mendeteksi nanti ya, oh ini ada gelombang primer nih muncul, kemudian nanti, oh ini bisa menjadi early warning supaya kita bisa, paling tidak menyelamatkan diri lah kira-kira gitu ya. Nah, kemudian ini ketepatan waktunya karena ini sangat presisi, real time gitu ya. Jadi kalau muncul dia akan otomatis mengirimkan datanya ke, apa namanya, bisa ke ponsel ya. Kalian kan sekarang kalau misalnya ada cuaca buruk atau ada gempa biasanya langsung otomatis masuk ponselnya. Oke, eee, ini data satelit juga. Jadi kalau kalian lihat, judulnya ini padahal saya sudah buat judulnya apa namanya, bukan seperti ya, ini ya, jadi ini lebih ke, monitoring, lingkungan gitu ya, dengan menggunakan data satelit, tapi dia tulisnya sih pengawasan lingkungan tanpa henti melalui, resolusi data satelit. Ini maksudnya real time gitu ya. Jadi dia buat bahasa Indonesianya yang kadang-kadang nggak ngerti, kita nggak ngerti, padahal ini harusnya real time. Nah, ini adalah, monitoring, apa namanya, erosi atau perubahan lahan ya,
Ini di dalam orang-orang geografi, geologi biasanya menggunakan ini ya untuk mendeteksi batuan-batuan dan sebagainya melalui data satelit. Kalau kita juga sebenarnya bisa ya kita bisa menggunakan data satelit misalnya dari gravity juga kita bisa analisis misalnya ini ya apa densitas perubahan deformasi di sini juga kita bisa identifikasi. Nah, ini AI dalam geofisika melalui computed cloud. Nah, ini yang menarik sekarang. Nah, saat ini kalian mungkin tidak harus punya komputer, ya. Cukup punya HP, HP-nya sudah bisa dipakai coding. HP-nya sudah bisa dipakai untuk mengolah data. Bagaimana caranya? Sekarang itu sistemnya berbasis cloud. Artinya apa? Software-nya itu bisa online. Jadi sudah terinstall di komputer mana gitu terus kalian remote gitu ya. Nah, tapi ini dijalankannya dalam bentuk cloud ya. Jadi kalian kontrolnya ya udah dari jarak jauh. Nah, ini namanya cloud. Nah, datanya banyak, bisa data magnetik, seismik, gravity, itu bisa diolah lewat cloud. Nah, ini ada Google Colab, Python bisa digunakan. Kalian tinggal masukkan sekarang mah, tinggal input datanya, bisa langsung terinstall. Nah, ini saya tidak perlu jelaskan baru. Jadi saat ini trennya lebih ke sana. Bahkan saya dan Pak Asido, Pak Putu sudah pernah membuat sayangnya sih sekarang servernya kayaknya lagi tutup ya. Untuk pengolahan data geolistrik 1D itu sudah bisa langsung online. Jadi kalian bisa input datanya dari HP kalian, kemudian langsung melakukan inversi di sana pemodelannya udah bisa langsung keluar hasilnya. Itu yang sudah kita pernah lakukan dan itu berhasil. Jadi kita tidak perlu menginstal software di laptop kita gitu ya. Cukup kita install di cloud. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami nggak kira-kira? Dineta? Suara saya terdengar? Dineta? Dineta sudah tidur kayaknya. Litvia? Iya, Pak. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Kenapa? Baiklah. Nah, ini kita akan masuk satu materi lagi, tapi karena kan kita mau libur ya. Kalian sukanya libur kerjain tugas atau suka libur nggak usah kerjain apa-apa? Gimana? Nah, ini ya silakan. Siapa? Ayo, siapa tadi Raisen kayaknya deh. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Tadi Dinata bilang udah buka mic, Pak. Siapa? Dineta. Dineta. Oh, Dineta udah buka mic. Tapi masih mute saya lihat di sini. Oke. Baiklah. Nah, ini saya akan kasih mungkin sedikit inilah ya challenging buat kalian supaya hari-harinya dipenuhi dengan apa ya? Tidak hanya boring di rumah aja karena ada yang protes kemarin saya, Pak, kalau saya libur tuh ini Pak gabut mau ngapain katanya gitu ya. Nah, akhirnya waktu itu saya kasihkan tugas. Dia bilang, "Oh ya bisalah dikerjakan kira-kira gitu ya, kalau lagi gabut, lagi liburan gitu ya, bisa sambil ngerjain tugas." Nah ini tugasnya masing-masing satu orang satu, individu, adalah mencari salah satu jurnal yang berkaitan dengan machine learning atau AI yang digunakan untuk baik mengolah data atau interpretasi data atau bahkan untuk melakukan analisis data. Ya, jadi silakan nanti, cari tugasnya, eee cari tugasnya dan cari jurnalnya, buat rangkumannya. Rangkumannya nanti bisa dikumpul dalam 5 halaman gitu ya, maksimum 5 halaman. Dan, saya rasa jangan menggunakan AI ya, baiknya sih diringkasnya tulis tangan, oke? Jelas nggak kira-kira tugasnya, Dimas? Dimas kayaknya sudah tidur sih. Pak, tadi tugasnya dirangkum 5 halaman ya, Pak? Iya, maksimum 5 halaman. Oh, Oke? maksimum 5 halaman. Iya, maksimum 5 halaman. Minimumnya jangan juga setengah halaman lah gitu kan. Masa nggak mungkin, baca paper terus setengah halaman gitu. Oke, Oke, nah oke. kalian bisa ya, oke Fatan ya?
Nah, untuk pengumpulannya nanti setelah lebaran ya saya kasih waktu, jadi selama liburan 2 minggu bisa dikerjakan dan, nanti, deadline-nya setelah lebaran, tapi jangan juga dikerjakan setelah lebaran lah gitu ya, lebih baik dikerjakan lebih awal. Nah oke, itu saja mungkin ya materi untuk hari ini, machine learning dan juga untuk, AI, intinya sih apa yang kita lakukan, nah ini dia ringkasannya. Yang pertama dalam proses akuisisi data, sekarang orang sudah menggunakan proses otomasi. Jadi, alatnya diinstal di lapangan, dibiarkan, kemudian nanti secara OIT kalau seismometer mah, dia akan membaca langsung, ketika terjadi getaran ataupun terjadi ini ya, ya getaran dia akan langsung otomatis mengirim datanya dan nanti sebagai early warning system salah satunya. Dalam, pengolahan data secara otomatis, nah ini nih ya banyak yang terjadi termasuk yang saya pernah lakukan ini. Jadi saya buat, workflow-nya secara otomatis saya tinggal masukkan parameternya, udah saya, ada berapa data ya waktu itu ribuan lah pokoknya, ada sekitar berapa ya saya bilang tadi, ada sekitar 10.000 lah mungkin. Itu langsung otomatis saya selesaikan dan itu waktunya nggak lama sih, cuma waktunya berapa menit gitu ya, nggak sampai sejam kok mengolahnya. Jadi yang harusnya diolah berbulan-bulan, tapi kita menggunakan proses otomasi dengan AI, selesai. Nah, kemudian melakukan interpretasi. Nah, dalam melakukan interpretasi, contohnya tadi yang geokimia ya, jadi kita bisa melakukan interpretasi baik data apa ya, georadar, mau data seismik, data yang lain, itu sekarang ini sudah menggunakan proses otomatis atau prediktif gitu ya dalam melakukan interpretasinya. Bahkan ada nih angkatan 2022 yang saya bimbing dia sorry 2000 kok 2022 2021 dia mengolah data GPR, dia proses otomasinya untuk melakukan interpretasi, utilitas gitu ya. Jadi dia ndak perlu manual lagi, "Oh ini utilitasnya," gitu ya, tapi otomatis. Ya, itu menggunakan machine learning dan atau AI. Nah, kemudian nah ini nih tindakan, yang dinamis atau dalam hal ini namanya monitoring gitu ya. Jadi kita lihat proses, monitoring dalam mitigasi bencana juga kita monitoring gempa gitu ya, atau optimasi eksplorasi juga kita bisa lakukan dengan menggunakan AI. Dan ini sangat penting sekali saat ini. Kalian di zaman AI, tapi jangan kalah sama komputer. Harus sebagai kalian yang harus kontrol. Bagaimana caranya? Harus paham metodenya dulu seperti apa. Oke, itu kesimpulannya untuk hari ini. Intinya sih, kalau kita memang harus menggunakan AI, saya pun termasuk menggunakan AI, tapi saya tidak mau, yang AI lebih pintar daripada saya gitu. Harusnya saya siapkan materinya, bahannya, termasuk presentasi hari ini, sayangnya kata-katanya kurang ini ya, ada yang beberapa yang aneh gitu ya, tapi, saya rasa kalau kata-kata yang aneh seperti ini, wajarlah kalau AI ya, karena memang kan bisnisnya bahasa Inggris, sehingga nanti ketika ditranslasi ke bahasa Indonesia jadinya aneh gitu ya. Contohnya nih, menyatukan pilar-pilar geofisika. Apa tuh pilar-pilar geofisika? Maksudnya cabang-cabang geofisika atau metode-metode geofisika gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini materi kita untuk hari ini ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Habis ini saya langsung assign. Kalau misalnya selesai, bisa langsung di-submit gitu ya. Oke, mungkin itu saja materi kita untuk hari ini ya. Terima kasih semuanya. Saya stop sharing. Dan silakan on-kan kameranya masing-masing saya mau screenshot ya. Ini ada 21 orang. 21 orang dari berapa orang ya kira-kira yang ada di sini? Yang tersisa biasanya sih pas ya. Nah ini pas 21. Oke. Oke, baiklah. Ini Dimas kayaknya sudah ketiduran dia dari tadi ya, sama Davi. Bagaimana, Gary, kamu pulang kampung juga nggak sama William? Nggak? Pulang kampung, Pak. Tidak. Pulang kampung. Kampungnya di mana? Di ini tadi ya? Lampung Lampung Utara, Pak. Lampung Utara ya, oh iya. Bisa naik bis ke sana, bisa naik kereta nggak ya? Oh naik bis ya bisanya ya. Naik Oke, kereta saya juga.
Kereta bisa ya? Oke. Murah Mak kalau naik kereta ya. Baik, saya screenshot ya 1, 2, 3. Ya, oke, saya ulang lagi. Ternyata ada yang belum dapat. Oke, sorry. 1, 2, 3. Oke. Nah ini Anggita dari tadi senyum-senyum kayaknya sudah menyiapkan apa namanya bingkisan buat kita kalau pulang dari Padang nanti ya. Katanya Iya pulang Pak, buat mau bukber saya Pak, ikut nggak? Oke, siap lah. Oke, sip lah ya semuanya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di setelah Lebaran ya. Kita lanjut kuliahnya. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.